warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran yang kelima untuk kelas 5 sekolah dasar. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Kerjasama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerjasama juga tidak kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu. Dalam tugas kelompok ini kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu ya. Langkah-langkahnya adalah bergabunglah kembali dengan kelompokmu dahulu. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerjanya. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan sebagai berikut. Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Apa hanya menyurvei orang dewasa di sekolah? Apa juga melibatkan orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan menyurvei aparat pemerintah daerah setempat? Apakah akan menyurvei puskesmas terdekat? Setelah menentukan responden, buatlah lembar yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Informasi yang perlu diperoleh dari survei adalah jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden, tindakan yang diambil saat responden mengalami gangguan, seberapa parah gangguan yang dialami responden, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden, sedalam apa tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya. Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali. Selanjutnya, sebelum kelompok kamu melakukan survei, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan, fungsi dari tiap organ. Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Nah, kalian bisa membuat laporan hasil survei gangguan sistem pencernaan. Nah, seperti ini. Dari hasil survei diketahui bahwa ternyata 1, 2, 3 kesimpulannya dan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Anak-anak, kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam, tergantung iklan yang kita buat, misalnya sapu, obat, dan lain-lain. Berlatihlah menggunakan naskah dan sesuaikan acting dengan sketsa gambar berdasarkan naskah atau storyboard. Gunakan perlengkapan pendukung untuk menunjang penampilanmu. Bersiaplah untuk menampilkan di hari berikutnya. Pastikan bahwa saat tampil dirimu melakukan kontak mata dengan penonton, tidak menutupi pandangan mata penonton, menggunakan suara yang lantang, intonasi yang jelas, serta ekspresi yang tepat dan sesuai. Menggunakan bahasa tubuh yang baik dan penuh percaya diri. Anak-anak, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama, malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan.
Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakannya adalah penggunaan warna serta motif batik tersebut. Berikut adalah beberapa contoh motif batik ya, motif batik Nusantara. Nah, di sini kalian harus mencari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik, misalnya malam atau lilin, kompor, ini ya, canting. Nah ini, nah kain. Nah, berikut beberapa contoh motif batik di Nusantara ya. Ini adalah motif batik Solo Parangkusumo. Motif batik Cirebon Mega Mendung, motif batik Pekalongan, motif batik Yogyakarta Ceplok. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yaitu teknik tulis menggunakan canting sebagai alat membuat motif, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik, teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Dalam selembar kertas A4, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara di depan, kamu dapat menggunakan contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi. Tadi di bacaan tadi ada alat dan bahan untuk membatik, misalnya di sini ada canting, gawangan, dingklik, wajan, kompor. Bahannya adalah kain mori, malam atau lilin, dan zat pewarna. Untuk corak batik Nusantara, keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.